Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Welcome back di channel YouTube Yan Blue 78, channelnya para pecinta pariwisata dan kebudayaan, dan juga channelnya YouTuber low cost. Oke teman-teman traveler yang lagi nonton channel YouTube saya ini di channel YouTube Yan Blue 78. Hari ini tepat tanggal 1 Januari 2023 saya menghabiskan tahun 2022 di akhir penghujung tahun touring bersama istri saya sejak tanggal 28, dan hari ini tanggal 1 ini Januari 2023 kita akan kembali lagi ke rumah kita, yaitu di Madura, tepatnya di Kota Bangkalan. Namun sebelum kembali, saya ingin berbagi pengalaman saya berkenaan dengan touring saya, karena kalau saya touring itu sembari mampir ke tempat wisata, ya camping, traveling, kemudian adventuring juga. Saya ingin berbagi pengalaman. Jadi intinya begini teman-teman, jangan ke tempat wisata yang saya sebutkan ini kalau teman-teman belum nonton video saya ini. Saya hanya berbagi pengalaman dan tidak dibuat-buat, tidak menjelekkan, memang begitu adanya. Yang pertama, hari kedua ya, saya ke Pantai Papuma, dan itu tidak terjadi terhadap saya, malah saya lebih beruntung mungkin ya, karena ketika kami datang, kita membeli tiket itu sesuai dengan tarif yang sudah ditetapkan di sana, yaitu sebesar 25.000 per orangnya dan Rp5.000 untuk sepeda motor parkir ya. Dan asiknya di sana, saya camping dan saya tanya, campingnya bayar nggak? Ternyata nggak, kita gratis camping gitu loh. Cuman ini terjadi kepada pengunjung yang kebetulan ketika kita mau pulang hari esoknya ya, dia datang dengan 3 sepeda motor. Kalau dari plat nomornya itu dari Malang plat N, dari Sidoarjo plat W, kemudian dari Surabaya plat L. Itu goncengan semuanya, dan mereka menghampiri kita. Dia tanya begini, Pak, mau tanya bayar tiketnya berapa? Ya saya sebutin 25, 2 orang itu 50, dengan sepeda motor 5.000, jadi kita bayarnya cuman 55.000. Loh, kok saya beda, Pak? Nah, ternyata teman-teman yang dari Surabaya yang baru yang menyampari atau approaching kepada saya itu ketika nanti kalian masuk ke pintu, ada gerbang tulisan selamat datang di Pantai Papuma, itu kadang-kadang ada sih yang minta tiket di sana yang di luar ini ya, di luar harga tiket sebenarnya, dan mereka itu bayar 100.000 untuk 3 orang, berarti sekitar 30 sekian. Dan ketika mereka sudah sampai di tempat wisatanya, mereka ditegur, katanya tuh, ditegur orang, dianggap ilegal. Lah, saya tadi beli tiket ke siapa? Dan kemudian orang tadi menelpon seseorang yang ini apa namanya, mungkin pimpinan atau apa, saya nggak tahu ya. Dia bilang kayak nggak ada masalah apa-apa. Dia heran gitu loh. Jadi buat teman-teman yang mau berkunjung ke Pantai Papuma di Jember, belilah tiket di loket ya, di loketnya, jangan di tempat lain. Itu ada loket, itu pas tanjakan, bukan pintu gerbangnya. Nah, kemudian hari berikutnya, yaitu tanggal 30 Desember 2022, saya pindah lokasi untuk bercamping di kaki gunung Semeru. Nah, kebetulan sekarang saya ada di Semeru. Nah, di situ ada namanya Sarkawi. Nah, teman-teman, nah ini juga lebih sangar nih teman-teman, dan hampir kejadian terhadap saya, dan kami memutuskan ketimbang saya ribut, ya sudahlah kita ngikuti aturan di sini aja. Dan katanya, dan informasinya ini simpang siur, nggak ada kejelasan. View yang terbaik memang di Sarkawinya, view yang terbaik dan paling dekat dengan Gunung Semeru. Itu ada aliran sungai yang lumayan, ya nggak lebar, sekitar 2 meter, 1 meteran lah, kurang lebih seperti itu. Jadi teman-teman kalau mau camping di Sarkawi, pastikan dulu deh, jangan di Sarkawinya.
Jangan. Kenapa? Karena masih ada pro kontra antara penduduk lokal dengan Pokdawis ya. Istilahnya yang peduli dengan wisata. Karena yang saya dengar ini ada 2 desa. Jadi yang desa yang di ini, yang di kaki gunung ini, apa namanya, Sumber Baru apa gitu, dia nggak mau ada wisatawan di situ. Sedangkan lain sisi, pengen ada wisatawan dengan menyajikan view alam. Nah, masih ada pro kontra. Nah, ini kejadian benar terhadap saya, dan ada yang camping juga, informasinya dari Surabaya kalau nggak salah. Itu ngaku-ngaku sebagai apa ya, pengelola wisata katanya. Kemudian dia menyamperi anak-anak ya, masih muda ya, dari Surabaya, itu dipalakin, mereka dimintain 50.000. Cuma mereka nggak mau, mereka bayar cuma berapa ya, 20-30 loh. Cuman nggak bayar 50.000. Habis itu mereka nyamperin saya. Saya pikir dia memang betul pengelola, memang bahasanya sih minta uang, saya ada bahasa sekedarnya. Akhirnya ya sudahlah, ketimbung sampean ketimbang saya ribut dengan dia. Ya kalau dibilang takut, enggak. Saya kan tamu. Ya sudahlah, cuma 25.000. Saya anggap itu apa ya, sedekah lah. Walaupun dalam hati nggak ikhlas sih sebenarnya. Walaupun 25.000. Kemudian ada panitia datang, panitia apa ya? Pengurus ya, pengelola datang, anak muda 2 yang saya kenal, namanya Dio. Kenal. Nah, Dio ini menyarankan, Mas, dari bahasanya Dio ini, nanti malam-malam, nanti kalau kita sudah ngasih duit ke salah satu orang, ternyata ternyata yang minta bahasanya halus, minta uang itu bukan pengelola. Ternyata dia adalah orang desa sekitar sini. Nah, ketika nanti kalau kita sudah ngasih, itu akan datang lagi katanya. Nanti datang lagi. Ujung-ujungnya nanti kadang-kadang kita malam-malam tuh, ini ada peristiwa juga, cerita, tapi kayaknya betul sih. Dia akan diusir, keluar, harus bayangin malam-malam, Bor. Gimana kalau terhadap Anda? Malam-malam Anda harus pulang atau gimana? Sedangkan orang camping kan harus nata tenda, kompor, ini. Kalau saya nggak diusir sih. Nah, sebelum saya terjadi pengusiran, takutnya nanti adu fisik dengan saya. Akhirnya Mas Dio tadi menyarankan untuk pindah lokasi ke bawah. Itu aman sudah, karena sudah masuk daerah mungkin desa yang welcome terhadap tamu ya, yang berwisata ke daerah apa ya, Semeru ini, mereka welcome. Kalau di Sarkawinya sendiri katanya ditutup, nggak mau nerima wisatawan yang camping khususnya ya, yang camping ya, bukan yang datang ya. Kalau datang cuman foto-foto TikTokan atau foto untuk Instagram atau sosial media lainnya, mereka masih welcome. Tapi khusus ini saya yang bicarakan, ini khusus untuk yang camping. Jadi yang camp sehari 2 hari, mereka nggak welcome sama sekali. Belum nanti premannya minta duit ini. Jadi buat yang nonton, kalau ada yang keberatan silakan komentar. Sebenarnya tadi malam saya pengen pulang sudah, cuman istri saya sudah, kita ambil aman aja, kita tetap udah kadung jauh-jauh ke sini, sudah kita berpetualang jauh, capek-capek, masa kita pulang sih? Nggak mangkel sih. Ya pelampiasannya saya pengen pulang, ketimbang ribut nanti balik sana, takut yang saya khawatirkan terjadi adu fisik. Terjadi fisik nanti merebet kemana-mana nih ceritanya kalau sampai ke urusan fisik. Jadi buat teman-teman, pengalaman saya ini anggaplah apa ya, pembelajaran buat saya dan juga teman-teman yang lagi nonton. Sebelum pengen datang ke Sarkawi atau sekitar Gunung Semeru, pengen camp, pastikan dulu. Dan juga yang di Papuma, jangan sampai pintu gerbang pertama itu selamat datang. Apa namanya? Tolong kalau ada yang minta kayak gitu, udahlah jangan digubris lah. Beli tiket di loket. Nggak tahu kalau mobil ya, kalau sepeda motor tuh 5.000 per orang, 25.000. Kalau yang di Papuma. Kalau yang di sini, ya itu.
Ya udah, itu aja pengalaman dan informasi yang dapat saya berikan buat teman-teman traveler. Semoga ini bermanfaat pengalaman saya ini. Itu aja informasi yang dapat saya berikan. Terima kasih yang sudah nonton. Semoga informasi dan video ini bermanfaat buat teman-teman. Thank you for watching my channel. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yaudah, ya bye-bye.